갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Halo everybody, welcome to my channel. Jadi hari ini aku kepengen sharing sama kalian mengenai skincare ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum aku mulai mengenai pembahasan skincare ini, aku akan bahas dalam 3 video ya teman-teman, dalam 3 video berbeda. Kenapa? Karena kalau misalnya aku bahas satu kaligus semuanya dalam satu video yang sama gitu, nanti kalian bosan dan nanti kalian nggak dengar dengan baik dan akhirnya nanti pesannya itu tidak tersampaikan gitu. Dan kalau dalam satu video itu bakalan panjang banget gitu, bisa 1 jam. Nah teman-teman, yang berikut adalah aku mau kasih tahu kalian bahwa aku ini bukanlah dokter ya teman-teman. Aku ini adalah pejuang skincare gitu teman-teman. Jadi aku udah mencoba berbagai macam cara untuk menyembuhkan wajahku dengan yang penuh dengan masalah teman-temannya. Dari jerawatan di sini, kalian bisa lihat di video yang ini. Dulu aku tuh bener-bener penuh jerawat di sini teman-teman. Sini semuanya penuh dengan jerawat gitu ya. Lalu yang kemudian itu masalah wajahku tuh adalah hyperpigmentation yang dimana itu dark spotnya tuh bener-bener hitam banget teman-teman ya. Sekarang sih memang ini kasih ini dulu. Nah kalian bisa lihat ini ya, belum hilang 100% teman-teman, tetapi sudah mendingan jauh banget dibandingkan dulu tuh yang benar-benar hitam seperti ini dan juga wajahku tuh kusam. Lalu aku punya masalah wajah yang lain itu adalah jerawatan. Nah jerawatanku tuh dulu tuh ganti-ganti tempatnya, jadi kadang di sini, di sini, meskipun cuma 1-2 biji ya teman-teman, tetapi tetap menyebalkan gitu. Dan juga buat kalian-kalian yang tahu ya, jerawat yang di daerah sini itu sangat menyebalkan sekali, karena biasanya itu adalah jerawat batu. Habis itu kalau misalnya kita dia kayak lama banget buat masak ya, lama banget buat jadi kuning gitu. Terus yang berikut itu adalah kalau kita pencetin, aduh itu udah sakit banget. Terus habis itu nanti kalau misalnya dipencet itu jadi noda, dan noda itu susah banget hilang gitu teman-teman ya. Jadi itu, terus habis itu masalah kulitku juga itu adalah pori-pori yang besar seperti yang ini teman-teman, yang sangat menjijikan sekali, dan juga komedo. Jadi tuh satu muka aku tuh bener-bener komedo teman, di sini semuanya komedo teman-teman ya. Apalagi di sini, apalagi di sini nih banyak banget sini komedo semuanya gitu. Jadi bener-bener very disgusting ya. Nah teman-teman, mari kita mulai ya langsung dari yang pertama kali. Untuk yang pertama kali ini mengenai skincare, aku mau bahas mengenai sunscreen. Teman-teman, kalian tahu nggak kenapa sih aku taruh sunscreen ini di video yang pertama gitu ya? Karena sebenarnya sunscreen itu sangat penting sekali teman-teman. Dan biasanya orang kalau misalnya dia bahas tentang skincare ya, biasanya nanti di akhir-akhir video ataupun kayak di pertengahan video baru dia bilang kayak, oh jangan lupa pakai sunscreen misalnya, atau pakai sunscreen ya, harus ingat pakai sunscreen ya karena sunscreen itu sangat penting gitu loh. Memang ada, pasti biasanya ada kata-kata kayak sunscreen itu sangat penting, tetapi kadang itu dipakai di kayak pertengahan atau akhir video gitu loh, setelah dia kasih lihat semua segala macam rutinitasnya segala macam, lalu kemudian nanti skincare-nya, sunscreen-nya itu dikasih tahu nanti terakhir video gitu. Memang sih sunscreen itu selalu pakai paling terakhir. Akan tetapi kadang kalau misalnya pesannya bahwa sunscreen itu sangat penting ditaruh di tengah atau di belakang video, kadang kita tuh nggak connect gitu loh teman-teman, atau kita udah lupa, karena yang kita ingat itu cuman bagaimana cara-cara pakai sunscreen-nya aja gitu teman-teman. Padahal sunscreen ini sangat very important gitu teman-teman ya. Kalian bisa lihat jumlah sunscreen yang aku punya tuh, aduh sebanyak ini teman-teman. Karena aku ini adalah pecinta sunscreen ya. Dan kalau misalnya ada yang sangat aku sesalin dari masa muda aku itu mengenai pelajaran skincare, itu adalah tidak adanya satu edukasi yang benar-benar benar-benar kayak mendalam, mendetil, dan benar-benar kayak kasih tahu kita gitu, bilang, "Wah, sunscreen very important gitu loh, penting banget gitu loh." Itu nggak ada gitu. Jadi makanya kalian ini anak-anak zaman now, kalian harus sangat-sangat bersyukur teman-teman, karena 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ya, waktu zaman aku itu nggak ada kayak gini-ginian gitu. Sekarang kalian bisa bayangkan, kalian tinggal Google semuanya keluar informasinya buat kalian. Dan sekarang ini informasi yang kalian dapatkan itu bukan cuman kayak dari artikel-artikel dari orang-orang yang nulis-nulis sembarang teman-teman, tapi para dokter sekarang ini sudah mulai speak up gitu ya. Nah teman-teman, hari ini ya aku kepengen sharing sama kalian mengenai sunscreen, betapa pentingnya sunscreen ini. Itulah dulu waktu aku di Indonesia 20 tahun, 30 tahun yang lalu gitu ya teman-teman, tidak pernah tuh dikasih tahu bilang betapa pentingnya sunscreen ini gitu teman-teman. Kadang dulu kan aku sering kayak ke dokter kulit gitu ya. Lalu kalau misalnya aku ke dokter kulit itu, dokter misalnya kasih kita nih toner, krim pagi, krim malam, habis itu tabir surya gitu ya. Cuma dikasih tahu nih dipakainya pagi, malam gitu ya. Tapi nggak pernah benar-benar dikasih tahu bahwa kamu harus pakai sunscreen ya. Sunscreen ini nggak boleh lewat ya, tabir surya ini nggak boleh lewat ya. Tabir surya ini sangat-sangat penting gitu ya. Itu nggak pernah dikasih tahu. Dan aku pun sadar mengenai pentingnya sunscreen ini teman-teman ya, setelah aku itu 3 tahun yang lalu mulai bekerja di dunia daycare ini gitu. Jadi kalau kalian yang ikutin Instagram aku ya, kalian pasti tahu apa pekerjaanku sehari-hari, yaitu aku punya daycare.
Daycare itu apa? Semacam tempat penitipan anak lah gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, kalian harus tahu kalau kita mau buka daycare di Australia sini ya, kita tuh butuh banyak banget sertifikat yang harus kita selesaikan gitu ya. Kayak sertifikat first aid lah, red nose, apalagi aduh macam-macam lah teman-teman, sertifikatnya itu banyak banget, child protection. Terus habis itu salah satunya itu adalah mengenai SunSmart, mengenai sunscreen gitu. Kenapa bisa saking sepenting itu sunscreen di sini teman-teman, SunSmart begitu pentingnya di sini ya? Karena di Australia ini kanker kulit itu ya, kanker kulit itu adalah salah satu pembunuh nomor 1 di Australia gitu. Jadi kanker kulit itu kita dapat dari mana ya? Dari sinar matahari. Dan juga di sini itu radiasi matahari itu sangat tinggi gitu loh teman-teman. Jadi kalian harus tahu bahwa di setiap negara ya, beda-beda negara tingkat radiasi mataharinya itu juga berbeda gitu. Dan di sini tuh radiasi matahari itu termasuk yang paling tinggi gitu teman-teman. Yang dimana kalau misalnya kita lupa pakai sunscreen gitu ya, terus habis itu ke pantai dan lain segala macam, apalagi anak-anak yang lahir di sini gitu ya, dan dari kecil di sini, jadi mereka tuh kan kena matahari terus ya sampai mereka tua gitu ya, sampai mereka besar gitu. Nah itu tuh kesempatannya untuk kena kanker kulit itu sangat-sangat besar sekali teman-teman. Jadi makanya itu pendidikan sunscreen ya itu sangat-sangat penting di sini gitu. Jadi di sini kita harus diajar tentang sunscreen gitu ya, bagaimana matahari itu bisa menembus sampai DNA-nya kita gitu ya. Bagaimana matahari itu sangat merusak ya. Selain dia bisa menembus sampai DNA-nya kita, bikin kita kena kanker kulit ya. Terus akibatnya ke kulit juga itu bikin kita jadi cepat penuaan gitu, kita jadi cepat tua gitu. Jadi kayak cepat tua, habis itu melasma gitu ya, habis itu kita jadi pori-pori besar dan ya pokoknya jelek lah buat kulit gitu teman-teman. Jadi sunscreen itu penting banget. Dan juga kayak di sekolahan gitu ya, di sekolahan anak-anak itu tuh ada peraturan no head no play. Kenapa sampai kayak gitu ya? Jadi kalau misalnya kan jam keluar main ya, jadi kalau jam keluar main itu mereka harus pakai topi. Dan topinya di sini tuh bukan topi yang kayak di Indonesia yang kayak topi cap itu yang cuma di depan doang, tapi di sini tuh topinya tuh yang bulat gitu teman-teman. Jadi ketutup semua, ketutup mukanya sama ketutup juga di bagian lehernya gitu teman-teman. Dan juga anak-anak harus pakai sunscreen dari rumah gitu. Kenapa saking seketat itunya? Yaitu karena matahari itu bisa menyebabkan skin cancer di sini, dan skin cancer di sini itu adalah pembunuh nomor 1 di Australia gitu. Jadi betapa seriusnya mereka sama sunscreen gitu. Dan kalau misalnya level matahari lagi tinggi di sini ya, jadi kan kita ada di sini ada barometernya, kita bisa cek di Google gitu ya. Kalau misalnya sangat tinggi gitu ya, kita tidak disarankan untuk keluar ruangan gitu loh, karena bisa bener-bener wah langsung kena skin cancer gitu kan. Dan juga kalau misalnya tingkat mataharinya sangat tinggi dan kemudian kita harus keluar rumah nih ya, kita tuh anjurkan untuk slip slop slap gitu loh. Slip slop slap itu apa? Pakai topi, pakai sunscreen, pakai kacamata hitam, pakai lengan panjang gitu ya. Meskipun kadang kalau kita lihat bule-bule di tengah jalan gitu ya, mereka cuek aja gitu. Mereka kadang ada yang pakai kutangan, ada yang sampai nggak pakai baju gitu ya. Ya kemungkinan mereka nggak terlalu belajar tentang sunscreen atau mereka don't care gitu. Akan tetapi sebenarnya kalau misalnya kita belajar benar-benar mengenai matahari, sunscreen gitu ya, itu penting banget. Dan bahkan ya di sini itu kalau kita mau pakai sunscreen teman-teman ya, sunscreennya itu bukan sedikit kayak gini terus habis itu dipakai satu wajah, nggak seperti itu teman-teman, tapi itu ada takarannya. Itu takarannya itu kayak 1 sendok kecil gitu ya, itu untuk satu muka, nanti habis itu 1 sendok kecil lagi untuk satu badan, kayak gitu teman-teman. Jadi di sini tuh bener-bener kayak apa ya, kita diajar benar-benar tentang sunscreen gitu loh, karena matahari itu sangat parah. Nah teman-teman, itu juga yang aku pengen kasih tahu sama kalian, betapa matahari itu sangat damaging untuk kulitnya kita, sangat merusak kulitnya kita gitu teman-teman. Nah teman-teman, kalian bisa lihat di sini tuh ada satu penelitian ya di Inggris ya. Jadi ini ada satu bapak tua ya, umurnya itu sekitar 60 tahunan ya, dan dia itu dulunya waktu dia masih muda, dia itu bekerja sebagai supir truk. Nah pada saat dia difoto gitu ya, mengejutkannya itu yang kulitnya yang di sebelah sini itu lebih tua, lebih keriput daripada kulitnya yang di sebelah yang satu gitu. Kenapa bisa? Karena selama hidupnya dia, pada saat dia bekerja sebagai supir truk itu, jadi di sini misalnya jendela mobil. Nah di area yang jendela mobil itu otomatis dia kena matahari lebih banyak dibandingkan daerah yang di bagian jauh dari jendela mobil itu gitu loh. Nah itulah kenapa bagian wajahnya itu yang di bagian sini itu terlihat lebih tua, lebih keriput gitu ya, karena bagian sini yang lebih banyak kena expose sama matahari gitu teman-teman.
Jadi kalian harus paham sampai sini teman-teman ya, betapa pentingnya pakai sunscreen teman-teman. Pakai sunscreen itu sangat penting ya. Jadi sunscreen itu harus kalian pakai setelah kalian skincarean teman-teman ya. Nah teman-teman langsung ya lanjut. Teman-teman kalian harus tahu bahwa sunscreen ini teman-teman ya, sebanyak ini ya. Kalau misalnya kalian bertanya-tanya, yang mana sih kalau gitu yang harus aku pilih dari sekian banyak gitu ya, sekian banyak merek-merek sunscreen yang ada di pasaran gitu loh, yang mana yang paling bagus gitu ya teman-teman. Nah inilah di sini hari ini aku akan jelasin sama kalian teman-teman gitu. Kenapa bisa sunscreen itu bikin kita jerawatan? Kenapa ada sunscreen itu yang kalau kita pakai itu kulit kita tuh jadi kayak putih-putih gitu loh, kan nggak enak gitu loh. Kenapa ada sunscreen yang kalau kita pakai enak gitu, dia teksturnya tuh nggak lengket lah, nggak apa gitu ya. Terus kenapa sunscreen itu ada yang waktu aku pakai kok tetap aja sih aku dark spot gitu loh, apakah aku salah beli sunscreen? Dan kenapa ada sunscreen yang harganya 700.000, 800.000 gitu ya, dan ada sunscreen yang harganya 500.000, dan ada sunscreen yang harganya 200 ribuan gitu ya, macem-macem banget gitu loh teman-teman. Dan inilah yang pengen aku kasih tahu sama kalian gitu. Yang pertama-tama teman-teman yang harus kalian ketahui bahwa sunscreen itu ada dua tipe, yaitu chemical sunscreen dan juga physical sunscreen. Nah teman-teman, physical sunscreen itu apa sih? Ini aku langsung baca aja ya, soalnya aku nggak bisa ingat dengan baik. Physical sunscreen itu yang bahan dasarnya adalah salah satunya ya, titanium dioxide atau zinc oxide. Itu yang pertama. Nah, biasanya itu yang kayak gimana sih physical sunscreen? Biasanya itu yang kalau kita pakai ya teman-teman ya, dia itu menimbulkan yang namanya white cast. White cast itu apa? Jadi kayak ada putih-putih gitu di wajahnya kita. Ini aku pakai di sini ya. Nah, kalian bisa lihat ini kalau aku pakai physical sunscreen teman-teman. Nah, ini udah teman-teman ya, kita nggak bisa kalau kita pakai sunscreen itu nggak bisa cuma segini, cuma setetes, nggak bisa teman-teman. Kita tuh pakai sunscreen harus agak banyak kan seperti ini teman-teman. Nah, inilah dia physical sunscreen teman-teman. Jadi kalau kita pakai ya, nih kalau kita pakai kayak gini ya, tuh dia tuh jadi putih seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalnya chemical sunscreen ya, bahan aktifnya itu salah satunya itu adalah oxybenzone, terus yang kedua itu adalah avobenzone, dan yang ketiga itu biasanya adalah octinoxate ya. Nah teman-teman juga sekalian aku mau kasih lihat sama kalian ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ini ya, kalau aku pakai physical sunscreen ya, ini dia itu jadi kayak putih kayak gini. Nah ini sekarang kalau aku pakai chemical sunscreen, kalian bisa lihat gitu. Ini merek yang Rejuran ya. Terus habis itu aku akan kasih lihat kalian lagi merek apa yang aku pakai biasanya ini. Ini adalah merek Neutrogena. Ini bukan jualan ya teman-teman ya, cuman ngasih lihat kalian aja. Nah jadi teman-teman biasanya ya yang chemical sunscreen itu adalah kalau misalnya di mereknya ini kalian bisa lihat dia tulisannya misalnya dry touch gitu ya, tidak bikin putih di kulit, terus habis itu nanti dia jadinya kayak nggak lengket ya, itu otomatis adalah chemical sunscreen. Nah kalian bisa lihat nih teman-teman nih bedanya nih, dan dia tuh rasanya lebih watery gitu ya, jadi ini kayak lebih watery. Jadi kalau chemical sunscreen dia tuh lebih watery, dia tuh lebih licin gitu teman-teman. Sedangkan kalau misalnya physical sunscreen dia tuh lebih kayak ini nih, lebih thick gitu loh. Dan kalian bisa lihat nih jadi kayak putih-putih nih teman-teman ya. Nih, tuh putih-putih kayak gini, dan ini benar-benar leket banget gitu teman-teman. Nah ini kalau chemical sunscreen tuh seperti ini. Nah teman-teman, banyak banget ya orang-orang yang selalu kalau misalnya ditanya yang mana yang bagus gitu ya, chemical sunscreen atau physical sunscreen, yang mana yang bagus gitu ya. Dan biasa ada dokter yang bilang oh yang bagus itu adalah physical sunscreen, lalu kemudian ada dokter juga yang bilang oh yang bagus itu adalah chemical sunscreen gitu ya. Kalau aku pribadi ya, aku nggak akan bilang mana yang bagus teman-teman, aku akan beli semua selama itu bagus ya dan aku pakai ya, aku akan beli gitu ya. Karena begini teman-teman, karena sunscreen itu beda tempat kadang kayak beda kita keperluan gitu loh, beda keperluan. Jadi sunscreen itu juga beda gitu teman-teman, paham kan? Jadi kalau misalnya contoh ya, kalau kayak anakku tuh kayak misalnya dia mau ke sekolah gitu ya, aku akan kasih pakai dia tuh physical sunscreen. Kenapa? Karena physical sunscreen itu memang dia tuh lebih bagus dalam coveragenya ya. Jadi kalian harus tahu teman-teman bahwa physical sunscreen itu dia bisa melindungi UVA dan juga UVB. Dan juga kalau physical sunscreen itu teman-teman, begitu kita pakai, kita nggak usah nunggu lagi sampai 20 menitan gitu ya. Kita begitu kamu pakai putih-putih kayak gini di mukamu, begitu kamu keluar langsung sudah terlindungi dengan matahari gitu. Sedangkan kalau misalnya chemical sunscreen teman-teman, kita harus tunggu 20 menitan dulu gitu ya. Nah sedangkan anakku kan biasa kalau misalnya dia pergi sekolah ya pagi-pagi baru aku pakein gitu. Habis pakai ya langsung cus ke sekolah kayak gitu kan. Jadi yang aku pakein dia itu adalah physical sunscreen teman-teman. Kalau aku pribadi teman-teman ya, aku tuh tergantung aku mau kemana gitu loh. Jadi kalau aku cuma di rumah ya udah aku kadang pakai physical sunscreen. Akan tetapi kalau sekarang ini aku pribadi, dulu kan aku pakai banyak banget, aku pakai ini, ini punya anakku. Nanti aku jelasin juga, ini juga buat anakku punya. Ini dulunya untuk badan gitu ya.
Nanti aku jelasin juga kenapa sekarang dia udah nggak pakai lagi, dan ini juga dulu aku pakai. Nah, kalau aku pribadi ya teman-teman, sekarang ini yang aku pakai itu adalah yang Rejuran ini. Kalau dulu ya sebelum aku pakai Rejuran, yang aku pakai itu adalah kalau di rumah aku pakai yang physical sunscreen ya. Karena kan aku ya biasalah cuma di rumah doang gitu kan, ya udah pakai physical sunscreen aja. Tapi kalau misalnya aku mau nge-mall, aku mau yang pakai make up setelah itu ya, jadi yang aku pakai itu adalah chemical sunscreen yang kayak Neutrogena gini. Kenapa? Karena habis itu kan karena aku kan butuh kayak pakai foundation gitu ya, habis itu aku butuh make up gitu ya, kan nggak lucu kalau misalnya aku pakai foundation terus ada kayak gini, kayak dempul dong nanti jadi kayak apa, beleponteng gitu loh, maksudnya nanti belepotan dia punya bedak gitu kan. Jadi ya kalau misalnya ke mall dulu itu aku selalu pakainya yang chemical sunscreen. Akan tetapi sekarang kalau aku kemana-mana setiap hari gitu ya, aku cukup pakai Rejuran ini aja. Kenapa sih sebenarnya aku pakai Rejuran ini? Karena dia ini kayak sunscreen dan juga udah sekalian dengan skincare gitu teman-teman. Jadi kan kalian tahu ya, biasa gini. Jadi contohnya teman-temannya kayak skincare yang The Ordinary. Jadi The Ordinary itu kan dia itu single ingredients ya. Jadi kayak misalnya ini niacinamide, ini HA, yang ini retinol gitu ya. Terus ini alpha arbutin gitu ya. Jadi nanti kita pakai dulu ini. Gitu. Udah selesai. Habis itu kita pakai lagi ini. Udah. Habis itu kita pakai lagi ini. Habis itu kita pakai lagi ini. Ya udah teman-teman. Jadi mukanya tuh nggak tahu mau gimana gitu. Udah tebel banget gitu kan. Jadi kayak udah tebel banget, dia punya lapisan-lapisan gitu ya. Atau kadang misalnya kita habis pakai toner, kita pakai skincare-nya kita dulu, terus habis itu nanti baru kita pakai sunscreen gitu ya. Nah, kalau pakai Rejuran ini teman-teman, kita tuh nggak perlu seribet itu gitu loh. Nah, aku kalau misalnya pagi-pagi setelah cuci muka ya pakai cleansing milk, pakai cleansing, habis itu pakai sabun cuci muka, pakai toner, ya itu toner juga sangat penting ya. Habis itu aku langsung pakai ini. Aku nggak usah lagi kayak macam-macam semuanya aku taruh di wajahku gitu sampai yang kayak jadi dempul gitu ya. Jadi aku cukup pakai ini dan that's it. Ini udah melindungi wajah aku karena dia sudah ada skincare-nya, dia sudah ada niacinamide-nya, sudah ada bla bla blanya, dia juga ada ininya apa salmon DNA-nya, dan dia juga ada CPDRN-nya ya. CPDRN itu bagus banget. CPDRN itu adalah salah satu bahan ya teman-temannya, kayak kandungan yang dipakai untuk orang-orang yang luka kebakaran gitu di luar negeri, di Amerika biasanya. Nah, CPDRN ini adalah medical grade gitu loh. Ini adalah kayak medical grade itu apa sih? Itu medical grade itu adalah kayak obat yang dipakai di rumah sakit gitu loh, untuk mengobati orang-orang yang kena luka bakar gitu. Jadi ini tuh sebenarnya adalah kosmetik yang medical grade punya, karena kandungan itu ada CPDRN-nya. Dan satu lagi, kalau kalian misalnya tahu ya, sekarang ini Rejuran itu sebenarnya lagi booming banget. Dia lagi booming banget kayak di Korea, di Amerika gitu-gitu ya. Dan di Indonesia juga setahu aku gitu ya. Jadi beberapa klinik-klinik yang high end punya, mereka tuh sudah pakai Rejuran sebagai skin boosternya gitu. Jadi yang suntik di wajah gitu. Jadi skin booster buat kasih kecil pori-pori, kasih mengkilat muka gitu ya. Itu pakainya itu Rejuran punya merek. Nah, Rejuran ini mengeluarkan skincare ini gitu teman-teman. Nah, jadi aku pakai itu, dia tinggal langsung, aku nggak usah lagi macam-macam gitu. Buat skincare-nya ya udah aku pakai itu malam hari, karena memang skincare itu sangat penting kita pakai di malam hari gitu teman-teman. Jadi kita mesti pakai serum gitu ya, eye cream, baru kita nggak usah pakai ini lagi kan, karena kita nggak kena matahari waktu malam hari gitu. That's it. Teman-teman, itu mengenai tadinya physical sunscreen dan juga chemical sunscreen. Teman-teman, yang harus kalian ketahui bahwa semua physical sunscreen ya itu melindungi UVA dan juga UVB ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai physical sunscreen itu aman, udah aman. Kalian udah dilindungi sama UVA, UVB, kalian gak usah pusing gitu. Dan juga biasanya ya, dia itu ditulis di sini broad spectrum. Jadi di depannya itu kalian harus baca teman-teman kalau kalian misalnya ngelihat sunscreen ya. Sekarang ini aku mau bahas ya. Jadi sunscreen yang mana dong yang mesti aku pilih? Yang mana dong yang bagus gitu ya. Teman-teman ingat, jadi sunscreen itu harusnya yang bagus itu yang melindungi kita dari UVA dan juga UVB. Jadi kalau misalnya physical sunscreen, dia akan melindungi kalian semuanya, UVA dan juga UVB. Itu sudah otomatis teman-teman. Tapi kalau kalian mau make sure ya, kalian harus lihat selain tulisannya SPF berapa, misalnya SPF 30, SPF 15, SPF 50 gitu ya. Pastikan dia tertulis broad spectrum. Nah, broad spectrum ini adalah artinya dia melindungi kalian dari UVA. Nanti aku akan jelasin ya teman-teman ya. Nah, kemudian chemical sunscreen teman-teman ya, tidak selamanya melindungi kalian dari UVA. Jadi dia tuh cuma melindungi kita tuh dari UVB doang gitu teman-teman. Akan tetapi sekarang ini tuh karena udah semakin canggih ya. Jadi chemical sunscreen tuh kan mereka juga kagak mau kalah dong daripada physical sunscreen gitu. Jadi mereka terus berinovasi dan kemudian mereka ciptakanlah chemical sunscreen, tapi dia juga bisa melindungi kita dari UVA gitu. Ini penting banget ya teman-teman, jangan di skip ya. Nanti aku akan jelasin mengenai UVA, UVB. Nah teman-teman, seperti ini kalau kayak keluaran sunscreen dari Australia ya. Kalau kalian misalnya ini chemical sunscreen, lalu kemudian kalian mau tahu dia melindungi aku dari
UVA atau enggak gitu ya. Kalian cukup lihat di sini ya, dia tulisannya biasanya itu adalah nih, kalian lihat broad spectrum ya. Di sini ada tulisannya broad spectrum UVA, UVB. Berarti ini chemical sunscreen yang bagus. Kalau misalnya kalian mau beli chemical sunscreen, kalian pilihlah yang seperti ini, yang ada tulisannya broad spectrum dan dia biasanya tulis UVA, UVB. Tapi kalaupun dia nggak tulis UVA, UVB, cukup broad spectrum aja. Itu udah artinya sudah melindungi kalian dari UVA, UVB gitu. Yang berikut ya, contohnya itu adalah ini. Ini nih adalah skincare dari yang Korea, Jepang punya. Nah, skincare yang dari Korea dan Jepang punya ya teman-teman ya, itu biasanya mereka tidak tulis broad spectrum. Tapi kalian bisa lihat dia tulisannya di sini adalah PA. Jadi setelah dia tulis SPF itu SPF 50, artinya kekuatannya mereka melindungi dari sinar matahari terhadap UVB ya. Nah, terus kalau misalnya ada tulisannya PA gitu, itu baru artinya melindungi kalian juga dari UVA gitu teman-teman. Nah, ini kayak ini kan ini Biore punya ya. Ini Biore punya ini yang Jepang punya ya, dari Jepang. Jadi Jepang itu biasanya akan tulis seperti ini, PA++++. Lalu yang berikut ini brand Atomy, ini juga bagus juga nih teman-teman ya. Nah, kalian juga lihat ini dia ada tulis ini brand Korea ya, brand Korea dia tulisnya nih, kalian lihat tuh nih, kasih. Nah, ini brand Korea dia tulisnya PA++. Nah, yang berikut Rejuran ini dia tulisnya ini juga nih, PA plusnya 3. Nah, teman-teman, kalian harus tahu bahwa angka plusnya itu juga menandakan ada artinya gitu, teman-teman. Kalau misalnya plusnya 2, artinya tingkat perlindungannya itu medium gitu. Kalau misalnya PA-nya plusnya itu 3, berarti tingkat perlindungannya itu bagus, tinggi gitu. Kalau misalnya PA plusnya itu 4, berarti ini bagus banget gitu loh, sangat-sangat tinggi untuk melindungi kita dari sinar UVA. Nah, teman-teman, sekarang aku mau kasih tahu sama kalian apa sih bedanya sebenarnya antara UVA dan juga UVB. Dengan sangat gampang ya teman-teman ya, UVA itu artinya stand for aging, artinya penuaan. Nah, apa sih yang bikin kulit kita tuh menjadi penuaan gitu ya karena sinar matahari? Yaitu dark spot dan juga keriput gitu teman-teman. Nah, makanya teman-teman ya, kenapa ada dari kita-kita ya, biasanya yang kita udah pakai sunscreen gitu teman-teman ya, tapi kok aku masih tetap dark spot gitu loh, kok aku masih tetap kayak dapat bintik hitam, melasma gitu mukaku ya. Teman-teman, karena coba kalian ngecek lagi, kalian punya sunscreen, kalian cek lagi semuanya ya, apakah ada tulisannya broad spectrum atau apakah ada tulisan PA++-nya itu gitu, karena itu penting banget gitu. Jadi PA+ itu adalah melindungi dari UVA. UVA itu A itu stand for aging, jadi untuk penuaan, jadi kayak untuk melasma, untuk kasih hilang keriput gitu ya. Jadi untuk kalian yang misalnya kayak kulitnya kayak aku ya, yang udah dark spotnya itu parah banget teman-teman, kalian harus benar-benar cari sunscreen yang melindungi kalian dari UVA, yang ada UVA-nya gitu. Jangan sampai tidak pakai yang tidak ada UVA-nya. Kenapa? Karena dia akan bisa memperparah kalian punya melasma kalau misalnya kalian tidak pakai sunscreen yang melindungi dengan UVA. Lalu kemudian UVB. UVB itu stand for, the B itu stand for burn. Burn itu apa ya? Biar kulit kita tuh nggak gosong gitu teman-teman ya. Jadi kulit kita tuh biasa kalau misalnya kita kena matahari terlalu lama ya, atau misalnya kita ke pantai, kulit kita tuh kan jadi kayak merah. Terus ada orang yang sampai mengelupas kulitnya gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita pakai sunscreen itu B-nya itu stands for burn. Jadi dia itu cuma melindungi biar kulit kita tuh nggak kebakar matahari teman-teman. Jadi nggak kayak merah-merah, nggak perih kayak gitu loh. Jadi kalian harus bener-bener penting sekali, penting, super penting cari yang ada tulisannya UVA, UVB, broad spectrum, PA++ gitu. Nah, jadi kalian harus cek. Yang berikut itu adalah kenapa sih sebenarnya ada sunscreen yang bikin aku tuh sampai jerawatan gitu loh. Itu yang harus kalian ketahui lagi. Kok aku bisa pakai sunscreen ini jerawatan ya teman-teman ya? Jadi sebenarnya ya teman-teman ya, karena sunscreen ini begini banyak jenis-jenisnya teman-teman ya. Jadi kita itu harus tahu bahwa tidak semua sunscreen itu cocok sama kita gitu loh. Ada orang yang pakai physical sunscreen jadi jerawatan. Ada orang yang pakai physical sunscreen dia baik-baik aja. Ada orang yang pakai chemical sunscreen dia jerawatan. Ada orang yang pakai chemical sunscreen dia baik-baik aja gitu ya. Ada orang yang pakai merek ini dia jerawatan. Ada orang yang pakai merek ini dia baik-baik aja gitu. Padahal dia sama-sama chemical sunscreen. Ada orang ya, jadi macam-macam. Jadi memang kalau sunscreen itu teman-teman it's like a journey ya aku bilang. Jadi kita tuh mesti cari, jangan sampai misalnya gini, kalian cuma pakai satu jenis sunscreen, kemudian kalian jerawatan, lalu kemudian kalian ngejudge bahwa oh udahlah ini semuanya sunscreenku jelek nih gitu loh, semua sunscreenku ini semua sunscreen itu bikin aku jerawatan, aku nggak cocok pakai sunscreen. No, it's not like that teman-teman ya, jangan, nggak seperti itu. Jadi yang harus kalian lakukan itu adalah kalian ya, kalau misalnya satu ini kalian nggak cocok, udah jangan dipakai gitu. Kalau kalian jerawatan, coba ganti sunscreen yang lain gitu. Kalian coba pakai lagi sunscreen yang lain. Kalau misalnya ini masih bikin kalian beruntusan lagi, coba cari yang lain. Karena bisa jadi pada saat journey-nya kalian mencari sunscreen yang cocok untuk kulit kalian ya, kalian bisa dapat sunscreen yang benar-benar bagus gitu. Sunscreen yang bagus untuk kulitnya kalian, yang cocok untuk kulitnya kalian.
Karena kalian harus tahu bahwa tidak semua sunscreen itu bikin kalian punya kulit iritasi ataupun jadi kayak jerawatan, komedo, tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi sunscreen itu juga cocok-cocokan kalau aku bilang. Sama kayak di sini teman-teman ya. Jadi kan aku kalian udah tahu ya bahwa aku nih run daycare di sini ya. Jadi aku punya anak itu banyak banget gitu teman-teman. Anak-anak itu silih berganti. Dan kalian tahu nggak teman-teman bahwa tidak semua merek ya anak-anak itu cocok. Jadi ada merek-merek yang bagus yang udah terkenal gitu ya, yang sering banget di toko-toko kita lihat gitu ya, ada anak yang bisa cocok pakai itu, nggak apa-apa kulitnya. Tapi ada anak yang pakai itu kulit itu bisa langsung merah, pedis, rash gitu loh, yang kayak bintil-bintil gitu. Ada yang seperti itu teman-teman. Jadi ini bukan masalah karena sunscreen yang jelek, tapi memang kita tuh cocok-cocokan gitu loh. Dan sebenarnya aku bilang kayaknya belum pernah ada yang ngasih tahu seperti ini sih gitu. Tapi ini bener-bener pure dari pengalaman aku sendiri gitu. Nah contohnya juga dari anakku sendiri ya teman-teman ya. Anakku itu sendiri ya, aduh banyak banget sunscreen semuanya itu nggak cocok gitu ya. Semua yang dipakai gitu ya, dipakai di mukanya apa semua gitu ya, dari yang harga murah, harga mahal gitu ya. Aduh dia tuh kalau pakai tuh kulitnya tuh bisa beruntusan. Sampai aku tuh nyari-nyari yang mana yang bagus untuk dia. Sampai aku tuh ada yang spray tapi udah habis, udah aku buang gitu ya. Dan kalian tahu nggak, bayangin nggak, satu merek yang sama, misalnya ini Neutrogena ya, ini Neutrogena, pakai di kaki dengan yang pakai di muka, pakai yang pakai di badan dengan pakai di muka. Pakai yang di badan dia pakai ya, dia itu bisa beruntusan, bisa kayak biji-biji gitu, bisa kayak itchy banget gitu satu badan. Tapi pakai yang muka punya ya, itu kulitnya baik-baik aja, dia oke gitu loh. Nah itu kan cocok-cocokan gitu ya. Dan akhirnya anakku pakai yang dia cocok itu adalah ini, yang living, dan juga yang ini. Nah karena ini lebih mahal dan ini juga lebih murah ya, jadi ini aku suruh dia pakai untuk muka sama leher doang. Yang ini pakainya untuk kaki sama tangan gitu loh, karena ini hitungannya masih lebih murah gitu teman-teman. Jadi ya gitu. Jadi makanya kalian harus tahu bahwa bukan selamanya kayak pakai itu nggak cocok, habis itu udah kalian bilang ini aku nggak cocok barang ini gitu loh. Karena sunscreen itu cocok-cocokan gitu teman-teman. Nah teman-teman, satu lagi yang sangat penting ya teman-teman, bahwa sebenarnya sunscreen ini pada saat kita pakai pagi hari ya, sebelum kita keluar rumah ya, sebenarnya sunscreen itu harus kita selalu reapply gitu ya. Sebenarnya sih kalau misalnya kita kerja di luar lapangan gitu, kita di outdoor gitu, itu tuh kita sebenarnya harus apply setiap 2 jam sekali gitu. Kalau misalnya kita cuman kerjaannya banyakan di rumah ya, di dalam indoor gitu ya, kita cukup sehari itu 2 kali aja. Jadi butuh touch up gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pakai pagi, nanti kira-kira ya jam 2 siang gitu atau jam 1 siang gitu, cobalah apply lagi gitu loh. Cuma kan masalahnya teman-teman ya, kalau kita selalu apply ini aja, yang satu lapis ini udah kayak gini ya, kayak udah lem-lem gitu ya, kayak lengket-lengket gini ya. Dan kalau ini pun nggak terlalu lengket gitu ya teman-teman, tapi tetap aja kalau kita udah pakai make up gitu ya, terus habis itu kita pakai lagi sunscreen di atas, misalnya udah pakai sunscreen terus pakai make up, terus nanti agak siangnya kita pakai lagi sunscreen, aduh rasanya kayak gimana sih teman-teman ya, kayak nggak enak gitu ya. Nah inilah sebenarnya yang agak-agak gampang-gampang susah kalau aku bilang ya, karena ya mau gimana lagi, kita tetap harus melindungi wajah kita dari sunscreen, dari matahari gitu teman-teman. Jadi kalau aku pribadi ya, aku mau kasih lihat kalian ini aku doang yang beli nih teman-teman, bukan apa aku suruh kalian beli, nggak harus gitu loh, tapi ini aku bener-bener pakai ini dan aku merasa ini bener-bener sangat-sangat berguna banget ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya dia tuh nggak ada ininya, aku tuh bikin ini aku bikin ya. Jadi ini aku pakai nih teman-teman ya. No, lihat tuh, aku jadi kayak I just can't to say I love you, udah kayak Stevie Wonder gitu. Teman-teman, kenapa aku suka pakai kacamata ini? Karena dia tuh gini sampai sini ya. Jadi dia tuh menutup ini area aku punya dark spot ya. Karena kita itu biasanya ya, kita itu dark spot itu di daerah-daerah sini. Coba dilihatin deh, yang paling utama itu adalah daerah sini gitu. Dan juga dari samping dia tuh melindungi sampai di sini. Jadi aku suka banget sama kacamata ini. Dan kacamata ini teman-teman, dia itu diciptakan sama seorang dokter ya. Jadi dia itu adalah dokter anti melasma gitu. Dan aku belilah ini dari UK, jauh-jauh banget gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, cuman satu lagi kekurangannya dari kacamata ini itu adalah kayak gini teman-teman. Saking aku peseknya teman-teman ya, jadi dia tuh gampang melorot dari hidung aku. Nah aku tuh ada bikin yang kayak ginian. Nah sebenarnya kan ada kayak, jadi ini aku udah ini ya teman-teman, aku udah pasang nih pengganjal hidung gitu, pengganjal hidung, tapi nggak ngefek di aku saking peseknya ini hidung ya, saking peseknya. Terus abis itu aku lihatlah di internet ya, ada yang kayak ginian. Aku bikin ini dari lem tembak. Dari lem tembak ya, nih. Jadi dia tuh kayak pengganjal telinga gitu di belakang nih. Jadi aku gini-gini itu nggak jatuh. Yang jatuh malah bandonya. Jadi kalau kayak gini tuh dia nggak jatuh teman-teman gitu. Jadi pakainya dikit taruh sini. Nah buat kalau kayak aku gitu ya teman-teman, yang aku harus sering banget kayak di luar gitu ya, di luar ruangan sama anak-anak gitu ya, harus pasti setiap hari harus aku ada kayak ya 2-3 kali lah gitu di luar ruangan gitu ya. Terus saat itu aku juga setiap hari harus keluar gitu ya, nyetir gitu dengan matahari di Australia ini yang sangat-sangat panas ya, sangat tinggi rasionya ya. Aku benar-benar butuh banget ini gitu.
Dan so far menurut aku ini kacamata berguna banget gitu ya. Jadi aku tuh termasuk sebenarnya orang yang malas untuk apply sunscreen gitu. Nah karena aku malas pakai sunscreen gitu ya, aku malas ngeplay lagi. Karena apa? Kayaknya berasanya kayak beliket gitu loh teman-teman ya. Jadi biar aku nggak usah ngeplay lagi, kalau aku pergi keluar aku tinggal pakai kacamata ini gitu. Dan kadang ya aku pakai ini juga gitu, aku pakai ini. Kenapa aku pakai daisy. Jadi aku pakai maskerku juga gitu loh, dan aku pakai kacamata. Kenapa kalau misalnya aku keluar gitu ya, aku pergi nyetir gitu, aku pakai ini sama ini gitu. Karena gini teman-teman, kalau aku pakai kacamata doang gitu ya, tanpa pakai masker ya, ini tuh nanti ngecap di muka aku gitu. Jadi nanti misalnya kalau aku sampai di mall atau kayak sampai ketemu orang gitu ya, aku nggak suka kalau misalnya muka aku tuh kayak kecap-kecap ngecap tanda-tanda kacamata gitu. Makanya aku pakailah masker di bawahnya untuk melindungi kulitku biar dia itu tidak ngecap pada saat aku habis pakai kacamata gitu. Jadi kalau aku misalnya buka seperti ini, tereng, nggak ada cap-capannya di sini. Kan biasa kalau kita habis pakai kacamata itu ada ngecapnya di sini ya, sama di sini, terus habis itu di sini gitu ya. Dan itu aku nggak suka banget pakai kacamata terus habis itu dia ngecap di wajah kayak gitu teman-teman. Jadi ya aku harus pakai masker gitu. Jadi ya teman-teman, itulah pentingnya sunscreen. Dan jujur ya, aku pribadi ya, aku benar-benar merasakan teman-teman, di saat aku sangat-sangat menghindari matahari ya, kulitku tuh benar-benar aku lindungi dari matahari, aku bisa ngerasa kulitku tuh jadi lebih terang, lebih cerah, terus habis itu lebih sehat gitu ya, bisa terasa memang beda banget. Pada saat dulu aku yang nggak suka pakai sunscreen, terus habis itu aku sering kena matahari gitu ya, dan akhirnya setelah aku pakai sunscreen rutin gitu ya, aku bisa merasakan benar-benar kulitku tuh terasa lebih sehat dan terasa lebih muda gitu teman-teman. Jadi itulah pentingnya sunscreen. Dan teman-teman, di video berikutnya ya, aku akan kasih tahu sama kalian bagaimana caranya supaya kita itu bisa pakai skincare, dan skincare-nya itu benar-benar meresap ke wajahnya kita ya. Oh ya teman-teman, sebelum aku tutup cerita ini teman-teman, aku nggak tahu apakah ada dari kalian yang pernah menonton film ini. Jadi aku lupa banget film ini itu judulnya apa teman-teman. Intinya ya, jadi intinya itu ada sekelompok anak-anak perempuan ya, yang mereka itu diambil, jadi mereka tuh kayak anak-anak yatim piatu yang diambil sama kayak diadopsi sama sekelompok sebuah organisasi gitu ya. Dan anak-anak ini dari bayi semenjak mereka diadopsi ya, mereka tuh ditaruh di ruang bawah tanah teman-teman. Mereka tidak boleh dikena matahari, mereka nggak boleh sama sekali expose di dunia luar gitu. Dan anak-anak ini tuh mereka tuh setiap hari jadinya kayak di brainwash bahwa dunia luar itu sangat kotor, sangat penuh dengan polusi, sangat berbahaya dan lain-lain segala macam, bahwa matahari itu sangat berbahaya, bisa membunuh gitu ya. Jadi karena mereka tumbuh dari kecil di ruang bawah tanah itu jadi kayak kehidupan normalnya mereka gitu loh. Dan mereka itu untuk supaya kulitnya mereka tuh tetap sehat gitu ya, mereka tuh dikasih minum setiap hari vitamin. Jadi itu kayak vitamin sebagai pengganti dari vitamin D mungkin ya, atau kayak pengganti dari sinar matahari yang mereka hilang gitu ya, gitu. Dan ternyata ya, organisasi ini adalah organisasi kayak semacam ada dokter ya, dokter yang juga mungkin profesor gitu ya. Jadi dia meneliti nih gimana caranya kita bisa ngulitin kulitnya orang yang masih sehat, dia habis itu ditempel ke orang lain yang udah tua gitu loh. Jadi ceritanya ternyata anak-anak ini semua, anak-anak perempuan ini itu dibesarkan sampai mereka mencapai usia kayak 16 tahun gitu ya. Habis itu nanti kulitnya itu bakalan dikulitin ya sama organisasi ini, yang dimana organisasi ini dipimpin oleh dokter atau seorang profesor gitu ya. Dikulitin lalu kemudian nanti dipasangin ke kulit customernya mereka, yang dimana customernya mereka itu adalah orang-orang kaya gitu ya, yang sanggup untuk membayar sampai bermiliar-miliar gitu ya demi mendapatkan kulit yang baru ini gitu loh. Teman-teman, sebenarnya cerita itu fiksi ya, tetapi ada satu yang benar dari film ini, yaitu bahwa matahari itu merusak kulit kita gitu. Makanya mereka tuh bener-bener butuh kulit yang sangat-sangat halus, sangat sehat gitu ya, yang tidak pernah kena dengan yang namanya matahari gitu. Kenapa? Karena mereka kepengen punya kulit yang seperti baby. Jadi orang-orang itu ya, yang tidak pernah kena matahari teman-teman, yang semua hidupnya itu selalu di dalam ruangan gitu ya, yang nggak pernah kena matahari gitu ya, itu tuh kulitnya pasti sangat sehat. Kenapa? Karena dia tidak terekspos sama yang namanya damage dari matahari gitu loh. Jadi kalian harus tahu bahwa matahari itu sangat damage. Jadi kalau misalnya kalian lihat, kok aku jadi cepat tua ya, kok kalau kulitku keriput ya, kok kulitku kusam ya, itu karena matahari teman-teman. Jadi rajinlah teman-teman ya untuk selalu pakai sunscreen, selalu melindungi wajah kalian dari matahari gitu ya. Kalau kalian juga lihat ya contohnya ya, kulit kita ini, kulit ya teman-teman, kalian lihat deh kulitnya kalian di bagian depan sini dengan kulitnya kalian di bagian sini itu beda ya, beda warnanya, sama juga beda teksturnya gitu. Biasanya ya kulit kita di bagian sini tuh dia tuh kering gitu,
habis itu kering, habis itu lebih gelap ya. Sedangkan kulit kita yang di bagian sini itu lebih halus ya, lebih terang gitu ya. Kenapa? Karena ya kita tutupnya seperti ini teman-teman. Jadi dia itu tidak terkena sama matahari gitu, otomatis gitu ya. Jadi sedangkan dari perbandingan ini aja kita bisa lihat gitu. Coba kalian sekarang lihat tangan kalian dan kalian lihat gitu. Warna kulitnya kalian di bagian sini dan bagian situ beda gitu. Kenapa ya? Otomatis karena seumur hidupnya kita itu kita tangan kita di sini ketutup gitu teman-teman, ketutup gini. Sedangkan yang ini tuh yang selalu kena matahari gitu. Itulah salah satu contoh yang paling simple gitu teman-teman ya. Jadi that's it, video hari ini saya rasa udah cukup panjang sekali teman-teman ya, maafkan saya gitu ya. Dan juga video berikutnya akan saya bahas sama kalian. Bye bye, see you.